main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Bab 677. Keilahian maksud pedang. Di domain kematian hitam, Ye Guan sedang mengayunkan pedang niat di tangannya dengan gila-gilaan saat ini. Setelah aktivasi dua kekuatan garis keturunan, dan dengan restu dari Ao Qian Qian, kekuatan pedangnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Setiap ayunan pedang dapat mengobrak-abrik ruang dan waktu di lapangan, hanya dalam sekejap. Sementara itu, ruang dan waktu di sekitarnya dipenuhi lubang, dan cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya muncul. Namun dalam sekejap, ruang dan waktu tersebut akan kembali normal, seolah-olah tidak pernah terputus. Dan Ye Guan tidak menyerah begitu saja. Ye Guan melakukan peretasan selama sehari semalam penuh, namun pada akhirnya dia masih belum bisa sepenuhnya mendobrak waktu dan ruang di lapangan. Pada saat ini, Ye Guan dengan cepat menghentikan dirinya sendiri, karena dia mendapati bahwa dia menjadi semakin mudah tersinggung, dan karena garis keturunan yang gila, sifat lekas marah ini menjadi semakin intens, akhirnya membuatnya perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya. Setelah menyadari adegan ini, Ye Guan berhenti dengan cepat, tidak berani terus menghunus pedangnya. Dan ketika dia berhenti, lingkungan sekitar kembali menjadi sunyi senyap. Ye Guan duduk dan perlahan menutup matanya. Di sekelilingnya, kekuatan garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya melonjak, yang sangat menakutkan. Setelah sekian lama, kekuatan darah di sekitar Ye Guan berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah sekian lama, Ye Guan perlahan membuka matanya. Saat ini, dia telah sepenuhnya kembali normal. Dia tidak menyangka tempat ini akan begitu menakutkan. Bahkan jika dia menggunakan semua kartunya, dia tetap tidak bisa sampai ke sini. Apakah Anda ingin terjebak di sini selamanya? Ye Guan mengerutkan keningnya dalam-dalam. Ao Qian Qian tiba-tiba berkata, cobalah domain pedangmu. Domain pedang? Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, dia perlahan menutup matanya. Dalam sekejap, domain pedangnya muncul langsung di lapangan. Namun, saat berikutnya, seolah dia dipukul dengan keras, dia mundur dengan keras, dan darah muncrat dari mulutnya. Ye Guan terkejut. Ao Qian Qian buru-buru bertanya, apa? Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, dunia pedangku hancur begitu muncul. Ao Qian Qian bingung, mengapa ini terjadi? Kamu melihat sekeliling dan kemudian berkata, ini juga seharusnya sebuah domain. Tetapi domain saya tidak sekuat milik pihak lain, jadi saya ditolak begitu saya muncul. Saat dia berbicara, dia perlahan mengulurkan tangan kanannya dan merasakan sekelilingnya dengan hati-hati. Lambat laun, dia semakin merasa bahwa ini adalah sebuah domain. Anda berada di domain seseorang. Domain siapa itu? Ini sangat kuat. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Ini adalah pertama kalinya dia melihat domain yang begitu kuat. Domain ini membuatnya sedikit tidak berdaya, dan dia tahu bahwa ini adalah saat pihak lain tidak mengambil tindakan menjadi lawannya sama sekali. Kekuatan lawan jauh melebihi miliknya. Setelah memikirkan hal ini, Ye melihat sekeliling, sedikit kerumitan muncul di matanya. Pada saat ini, dia merasa sangat tidak berdaya dan tidak berdaya. Karena dia tahu betul bahwa alam di depannya jelas bukan sesuatu yang bisa dia hancurkan sekarang. Bahkan ketika pihak lain belum mengambil tindakan, jika pihak lain melakukannya, dia tidak memiliki peluang sama sekali. Meskipun saya merasa tidak ingin melakukannya, inilah faktanya. Ternyata seringkali, Anda tidak bisa mencapai sesuatu jika Anda bekerja cukup keras. Kenyataannya seringkali, meskipun Anda bekerja cukup keras, Anda mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Senior, saya bukan lawanmu, saya akan mengaku kalah. Lemparkan handuk. Begitu suara itu jatuh, niat pedang yang tak terkalahkan di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan niat pedang ini perlahan melayang. Kehendak pedang berubah. Niat pedang ini melayang perlahan, seperti air pasang. Dalam sekejap, seluruh area sekitarnya berubah menjadi lautan niat pedang yang mendidih. Maknanya seperti air pasang. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Lambat laun,
niat pedang di sekitarnya berubah menjadi pedang dan membunuh mereka semua. Makhluk berpikiran pedang, jika kita membicarakannya dari segi alam, itu adalah alam Shinto. Dengan kata lain, niat pedangnya memiliki keilahiannya sendiri. Di suatu tempat di langit berbintang, mereka berdua sedang memperhatikan Ye Guan dalam kegelapan. Itu adalah ahli pedang manusia dan wanita dengan rok polos. Master pedang manusia menatap Ye Guan dan berkata dengan lembut, keilahian. Wanita dengan rok polos itu terdiam dan tidak menghentikannya. Bagaimana kita bisa mengetahui hakikat manusia tanpa masuk ke dalam ketuhanan? Kemanusiaan sejati artinya setelah memasuki ketuhanan, Anda tetap bisa menjaga kemanusiaan Anda, menjaga hati yang sejati, dan berpegang teguh pada diri sendiri. Tanpa mengalami keilahian, apa yang disebut kemanusiaan tidak ada artinya. Aku sudah mencapai puncaknya, tapi aku rela kembali menjadi orang biasa. Bukan berarti aku hanya bisa menjadi orang biasa saja, jadi aku orang biasa saja. Salah satu alasan mengapa dewa ingin mencapai 100% keilahian adalah ini. Hanya ketika dia benar-benar memasuki keilahian dan kembali ke sifat manusia, barulah dia dianggap berhasil. Sayangnya, dia gagal. Wanita dengan rok polos menatap Ye Guan. Tidak ada ekspresi di wajahnya, tapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Dia memahami prinsip-prinsip ini, namun, Ye Guan mungkin tidak mengerti. Tapi saat ini, Ye Guan perlu menyadarinya sendiri, tapi dia bangun. Hanya apa yang Anda bangun adalah milik Anda sendiri. Keilahian. Ketika Ye Guan menyadari bahwa niat pedangnya sebenarnya adalah dewa, dia terkejut. Anda tahu, Anda tidak bisa mengembangkan keilahian sendiri. Dia mulai menekan niat pedangnya. Namun, begitu dia mulai menekannya, dia merasa niat pedangnya menolak. Melawan, Ye Guan benar-benar tercengang, apa yang terjadi? Niat pedang yang tak terkalahkan tidak pernah melawannya, tetapi pada saat ini, niat pedang ini sebenarnya menolaknya. Pada awalnya, Ye Guan sangat marah. Sangat marah. Niat pedangnya berani melawannya, seperti putranya sendiri yang mulai melawannya. Tepat ketika Ye Guan hendak menekannya dengan paksa, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menekan Sword Intent? Niat pedang itu memang miliknya. Itu seperti putranya. Saat ini, itu seperti pemberontakan putranya. Ketika seorang anak tumbuh besar, secara alami ia memiliki banyak ide. Tidak mungkin dia hidup persis sesuai keinginan Anda. Setelah memikirkan hal ini, Ye Guan terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian mencoba berkomunikasi dengan maksud pedang tak terkalahkan. Melihat bahwa Ye Guan tidak lagi menekan dengan paksa, maksud pedang tak terkalahkan perlahan-lahan menjadi tenang, dan kemudian mengepung Ye Guan, sepertinya sedang memberitahu Ye Guan sesuatu. Setelah sekian lama, Ye Guan terdiam. Niat pedang tak terkalahkan sangat membahagiakan. Ia menyukai perasaan ini. Setelah menjadi dewa, ia bukan lagi sekedar pedang. Ia memiliki kecerdasan spiritualnya sendiri dan bisa dikatakan sebagai kehidupan yang benar-benar baru. Bahkan tidak perlu lagi melekat pada Ye Guan. Tentu saja, itu lahir karena pemikiran dan pemikiran Ye Guan. Bahkan jika sekarang berada pada level yang lebih tinggi dari Ye Guan, Ye Guan dapat menghancurkannya kapan saja selama Ye Guan mau. Hanya dengan Ye Guan dia bisa memiliki roh pedang yang tak terkalahkan. Jika keyakinan Ye Guan runtuh, pedang yang tak terkalahkan akan hilang dalam sekejap. Setelah berkomunikasi untuk waktu yang lama, Ye Guan berkata dengan lembut, keilahian adalah keilahian. Setelah memasuki keilahian, saya percaya bahwa pada akhirnya saya akan tetap menjadi diri saya sendiri. Setelah mendapatkan persetujuan Ye Guan, niat pedang yang tak terkalahkan tiba-tiba melonjak ke langit dengan cahaya pedang. Dalam sekejap, ruang dan waktu di sekitarnya langsung terkoyak, dan ada ribuan cahaya putih. Tingkatkan lagi, di langit berbintang, tanpa disadari senyuman muncul di wajah wanita dengan rok polos. Jika Ye Guan menekannya dengan kuat, inten pedang tak terkalahkan tidak akan membuat gelombang apapun, tapi Ye Guan akan mengambil banyak jalan memutar. Sifat manusia, ya,
Tujuannya adalah untuk mengejar kemanusiaan, tetapi kemanusiaan tanpa mengalami keilahian tidak ada artinya. Saat ini, Ye Guan mungkin tidak memahami kebenaran ini, tapi dia sangat yakin bahwa meskipun dia menjadi dewa, dia akan tetap bisa menjadi dirinya sendiri pada akhirnya. Hati Tao lebih bertekad, ini juga yang menjadi alasan mengapa kekuatan niat pedangnya bisa ditingkatkan lagi. Di domain hitam, Ye Guan merasakan niat pedang yang tak terkalahkan melonjak di sekelilingnya, dan senyuman muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang mengejar keilahian. Karena keilahian sangat kuat. Pada saat ini, roh pedang yang tak terkalahkan benar-benar telah mengalami transformasi kualitatif, yang sangat berbeda dari sebelumnya. Perasaan ini semakin kuat, bahkan dia merasa sangat bahagia. Selamat, pada saat ini, suara misterius tiba-tiba muncul di lapangan. Saat suara ini jatuh, cahaya putih tiba-tiba jatuh di depan Ye Guan. Di dalam cahaya putih itu ada sebuah pintu. Di dalam pintu itu duduk seorang wanita mengenakan jubah hitam, dengan selendang rambut putih, dan tangannya disembunyikan di bahunya yang lebar. Saat ini, wanita itu sedang menatapnya. Ye Guan tahu bahwa daerah sekitarnya adalah milik wanita di depannya. Dia sedikit menangkupkan tinjunya dan berkata, "Senior." Wanita itu menatap Ye Guan, niat pedang telah memasuki alam dewa, mengapa harus ditekan? Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, para tetua di keluargaku pernah berkata bahwa aku harus mengikuti jalan kemanusiaan, bukan keilahian. Setelah wanita itu terdiam cukup lama, dia berkata, bagaimana keadaan para tetua di keluargamu? Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, mereka bilang mereka tidak mengolah wilayah mereka. Alis wanita itu sedikit mengernyit, buka yang lain. Ye Guan sedikit bingung, mengapa membuka yang lain. Wanita itu memandang Ye Guan. Itu artinya kamu punya caramu sendiri dan mengkultivasi dirimu sendiri. Ye Guan bertanya, 100% dewa. Wanita itu tertawa bodoh dan menggelengkan kepalanya. Ye Guan bingung. Wanita itu tiba-tiba mengarahkan jari putihnya ke kepalanya, diri, apakah kamu mengerti? Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, sekarang saya mengembangkan keilahian dan kemanusiaan. Saya sebenarnya mengikuti jalan orang lain, bukan? Wanita itu sedikit terkejut dengan pemahaman Ye Guan. Ye Guan bertanya lagi, tetapi para tetua di keluarga pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun yang pernah mengembangkan sifat manusia. Wanita itu berkata, ada orang yang telah mengamalkannya, tetapi mereka tidak pernah berhasil. Ye Guan berkedip, apakah ini sulit? Wanita itu memandang Ye Guan, sebagai contoh yang sangat sederhana, banyak orang tahu bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi mereka tetap melakukan kesalahan. Ye Guan bertanya, misalnya, wanita itu berkata dengan tenang, seperti bunuh diri. Ye Guan tercengang. Wanita itu berkata dengan lembut, di antara manusia, banyak orang yang tahu bahwa ini tidak mungkin dilakukan, tetapi mereka tetap tidak mau melakukannya. Mengapa? Karena itu akan terasa menyenangkan. Selama dia bisa menahan diri, dia akan mengalahkannya, keilahian dan kembali ke dunia. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan, tetapi sangat sedikit orang yang bisa melakukan ini. Apakah kamu pikir kamu? Ye Guan berkata dengan tergesa-gesa, saya tidak akan melakukan hal semacam ini, dan saya, Tuan Ta, dapat bersaksi. Babak 678, Keilahian Rock Polos. Sejujurnya, Ye Guan sedikit malu. Apalagi ketika senior perempuan di depanku mengucapkan dua kata itu dengan sangat tenang. Namun, dia harus mengakui bahwa perkataan pihak lain memang masuk akal. Di dunia ini, banyak orang mengetahui bahwa ada banyak hal yang tidak dapat mereka lakukan, namun mereka tetap melakukannya. Mengapa? Menginginkan, ketamakan, siapa yang bisa mengendalikan keinginan dan keserakahannya? Bisakah kamu melakukannya sendiri? Ye Guan menghela nafas dalam hatinya.
Wanita itu tiba-tiba berkata, yang lebih tua di keluargamu pasti orang yang sangat hebat, tetapi tujuan yang dia berikan padamu terlalu jauh, dan kamu tidak dapat mencapainya sekarang. Tapi tidak apa-apa, kamu adalah orang yang sangat pengertian, saya tahu untuk tidak menargetkan terlalu tinggi, namun mengambil langkah demi langkah yang sangat jarang terjadi. Ye Guan tersenyum dan berkata, terima kasih atas pujiannya, senior. Wanita itu memandang Ye Guan. Pada awalnya, saya pikir Anda akan terus memotong di sini, tetapi Anda akhirnya bisa mengenali kenyataan dan menghadapinya, yang membuat saya sedikit terkejut. Ye Guandao, saya datang ke sini sebenarnya untuk mencari peluang dan melatih diri saya sendiri. Saya juga ingin berterima kasih kepada senior saya karena telah menunjukkan belas kasihan. Wanita itu tiba-tiba berkata, saya mendengar dari orang-orang dari keluarga Sen di luar bahwa warisan Senyi ada di tangan Anda. Ye Guan mengangguk, ya. Wanita itu memandang Ye Guan, apakah buku catatan itu juga ada di sana? Ye Guan tersenyum dan berkata, iya, wanita itu ingin berbicara tetapi berhenti. Ye Guan tiba-tiba berkata, senior, apakah kamu ingin melihatnya? Wanita itu menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan buku kuno berwarna hitam itu perlahan melayang di depan wanita itu. Senior, kamu bisa melihatnya. Wanita itu tidak mengambil buku kuno berwarna hitam itu, dia menatap Ye Guan. Apakah kamu tahu benda apa ini? Ye Guan mengangguk, catatan yang ditinggalkan oleh Senyi. Wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit, kamu tidak mengerti apa yang saya bicarakan. Ye Guan tersenyum dan berkata, dikatakan bahwa benda ini mengandung metode budidaya yang 100% ilahi. Wanita itu menatap Ye Guan, kalau begitu kamu akan menunjukkannya padaku. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, dengan kekuatan senior, akan mudah untuk tidak menyebutkan merebut benda ini atau membunuhku, tetapi senior tidak melakukan itu. Orang-orang menghormati saya dengan satu kaki, dan saya menghormati orang lain, sama. Zhang, ini hanya buku catatan. Senior, silakan membacanya jika Anda mau. Setelah wanita itu memandang Ye Guan untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku menyukaimu saat masih muda. Ye Guan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Wanita itu menatap buku catatan di depannya. Setelah sekian lama, tatapan rumit muncul di matanya. Dia mengetuk buku catatan itu dengan jarinya, dan buku catatan itu segera terbang kembali ke Ye Guan. Ye Guan sedikit terkejut. Wanita itu tersenyum dan berkata, tahu ada di dalam hati, tidak perlu mencarinya dari luar. Ye Guan terdiam. Wanita itu menambahkan, Senyi adalah orang yang hebat, tapi sayang dia terjebak oleh cinta. Ye Guan sedikit penasaran, terjebak oleh cinta. Wanita itu tersenyum dan berkata, kamu tidak tahu. Ye Guan menggelengkan kepalanya, senior Senyi tidak mengatakan apapun kepadaku kecuali memberiku warisan. Wanita itu tersenyum dan berkata, dia menyukai wanita dari negeri roh kuno. Wanita itu adalah putri roh kuno dari negeri roh kuno. Dia adalah wanita tercantik di zaman kita saat itu. Ye Guan sedikit bingung, lebih cantik dari senior. Wanita itu tertawa, jika kamu menyingkirkan pedangmu, kamu sama sekali tidak terlihat seperti pendekar pedang. Ngomong-ngomong, kamu punya banyak istri, kan? Kamu Guan. Wanita itu tersenyum dan berkata itu normal. Dengan penampilanmu yang tampan, bakat yang bagus, dan kemampuan berbicara, latar belakang keluargamu seharusnya tidak terkalahkan. Kamu pasti punya banyak istri. Ye Guansan tersenyum, lalu berkata, senior, ceritakan tentang tempat leluhur ini. Wanita itu bertanya balik, kamu tidak tahu tempat nenek moyang? Ye Guan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Wanita itu tiba-tiba menjadi bingung. Dengan latar belakang keluargamu, mustahil kamu tidak mengetahui tempat nenek moyang. Ye Guan tersenyum dan berkata, sebagian besar tetua di keluargaku relatif rendah hati dan jarang muncul di mata dunia. Tidak peduli itu ayah, bibi dengan rok polos, kakek, atau pembudidaya pedang Xiao Yao, mereka tidak lagi memainkan permainan kelas bawah.
Kecuali mereka sangat kuat, mereka tidak tertarik sama sekali. Wanita itu mengangguk sedikit begitu. Tanah leluhur ini adalah tempat yang istimewa. Di sana ada ras yang disebut leluhur. Ini adalah kelompok etnis yang sangat istimewa. Cara mereka berlatih mirip dengan kita, mereka memiliki tujuan yang sama, dan apa yang pada akhirnya mereka kembangkan adalah keilahian. Ye Guan bertanya, dibandingkan dengan keluarga Tuhan itu, siapa yang lebih baik? Wanita itu tersenyum dan berkata, jika Shen Yi ada di keluarga Shen, maka keluarga Shen akan lebih kuat. Jika sekarang, tanah leluhur secara alami akan lebih kuat, dan akan jauh lebih kuat. Ye Guan terdiam. Wanita itu tersenyum dan berkata, saat itu, Shen Yi dan gadis suci adalah sepasang dewa dan makhluk abadi. Ye Guan tertegun, apakah mereka bersama? Wanita itu mengangguk, bersama, apalagi mereka punya anak. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Ye Guan, yang melambaikan tangannya dengan cepat. Senior, jangan lihat aku, itu tidak mungkin aku. Wanita itu tersenyum dan berkata, kenapa? Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, jika mereka berani memiliki ide seperti itu, mereka tidak akan bisa hidup selama itu. Ayah, bibiku dengan rok polos, dan kakek bukan vegetarian. Kehidupan saya sebelumnya pasti bersih. Jika wanita itu melirik ke arah Ye Guan sambil berpikir, dia tidak merasa bahwa pemuda di depannya sedang berbicara omong kosong. Begitu muda dan monster seperti itu, bahkan jika ditempatkan di tanah leluhur, di antara generasi muda, dia pasti akan menjadi seorang super jenius. Hanya kekuatan super kuat yang dapat mengembangkan monster jenius semacam ini, dan hanya kekuatan super kuat yang dapat melindunginya. Ye Guan sedikit penasaran, karena mereka sudah bersama, mengapa senior Shen Yi masih terjebak dalam cinta. Wanita itu tersenyum dan berkata, sebaiknya Anda menebaknya. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, wanita itu akhirnya memilih untuk menjadi spiritual. Wanita itu mengangguk, ya. Wanita itu mengejar keilahian yang murni. Pada awalnya, wanita itu masih memiliki kemanusiaan. Tetapi pada akhirnya, pihak lain menghancurkan satu-satunya kemanusiaannya demi keilahian yang murni. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Sebenarnya, bakat wanita itu tidak lebih buruk dari Shen Yi. Tapi Shen Yi meremehkan tekadnya untuk menempuh jalan itu, sehingga keduanya akhirnya menjauh dan menjadi orang asing. Ye Guan menghela nafas dalam hatinya. Saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa Shen Yi ingin mundur. Orang yang dia cintai akhirnya berubah menjadi orang asing, dan dia tidak akan bisa menerimanya jika itu adalah dia. Memikirkan hal ini, Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran dan bertanya dalam benaknya, Tuan Ta, apakah bibi sukun 90% dewa? Xiao Ta berkata, iya. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, apakah 90% keilahian bibi sukun sama dengan keilahian orang lain? Xiao Ta terdiam. Ye Guan tersenyum pahit. Tuan Ta, saya sudah sejauh ini, apakah Anda masih perlu menyembunyikan sesuatu dari saya? Xiao Ta berkata dengan lembut, keilahiannya secara alami berbeda dari keilahian orang lain, karena dia dapat menekan keilahian dengan kemanusiaannya. Tahukah kamu betapa menakutkannya hal ini? Ye Guan bingung. Apa maksudmu? Xiao Ta menjelaskan, Anda dapat memahami bahwa dia adalah dirinya yang sebenarnya. Apa yang disebut kemanusiaan dan keilahian tidak berdampak padanya. Di depannya, keilahian dan kemanusiaan adalah budak. Ketika orang lain memupuk keilahian dan kemanusiaan, dia sudah memperbudak keilahian dan kemanusiaan. Itu tidak benar. Saya harus mengatakan, itu salah, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia, dari pemahaman saya, melampaui semua pengetahuan, dan tidak ada yang tahu caranya sejauh mana yang telah dia capai kecuali dirinya sendiri. Ye Guan terdiam, melampaui segala pengetahuan. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bibi dengan rok polos ini keterlaluan. Xiao Ta melanjutkan, namun, yang dapat saya pastikan adalah bahwa keilahiannya bukanlah yang paling murni. Ye Guan Dao, ayah,
Xiao Ta berkata, ya, beban ayahmu di hatinya melebihi segalanya, tapi tidak apa-apa. Jika bibimu benar-benar tidak memiliki pemikiran apapun di dalam hatinya, itu akan terlalu berbahaya. Kamu tahu, dia adalah bos pertama. Ye Guan sedikit bingung. Bos sudah mati, Xiao Ta berkata pelan. Dia orang jahat terbesar. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tidak mungkin. Bibi dengan rok polos sangat bagus. Xiao Ta berkata dengan tenang. Sekarang sudah cukup bagus. Aku hampir tidak memusnahkan keluargamu saat itu. Kamu Guan. Xiao Ta menghela nafas dalam-dalam. Saya harus mengatakan bahwa ketika saya memikirkan saat itu, saya masih memiliki ketakutan yang masih ada. Saat itu, wanita itu muncul dengan cara yang tak terkalahkan, dan kemudian menekan tuan tua itu sampai dia tidak bisa bernapas. Pada akhirnya, bahkan kultivator pedang Xiao Yao yang tak terkalahkan pun muncul, tapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk mengalahkannya. Terlebih lagi, dalam pertempuran tahun itu, semua orang di keluarga yang hampir mati. Xiao Ta melanjutkan, jangan memikirkan bibimu. Jika kamu memikirkan tentang wilayahnya, kamu hanya akan menjadi semakin stres. Terlebih lagi, kamu tidak dapat memahaminya. Ketika kamu melihatnya di masa depan, kamu dapat bertanya padanya, tapi menurutku dia tidak akan mengatakan apapun padamu. Ye Guan bingung. Kenapa? Xiao Ta berkata, maukah kamu pergi dan mendiskusikan beberapa masalah dunia dengan seekor semut? Ye Guan terdiam. Xiao Ta berkata, jangan marah, saya berbicara lebih lugas. Ye Guan tersenyum dan berkata, bagaimana bisa? Ngomong-ngomong, Tuan Ta, di mana bibi Ye Qingqing? Apakah dia selalu pemarah? Xiao Ta segera berkata, ya, dia dulunya sangat berantakan, sangat berantakan, dan memiliki temperamen yang buruk. Pada titik ini, ia sepertinya menyadari sesuatu dan segera berhenti. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, memegang bola kristal di telapak tangannya. Ye Guan berkata dengan tenang, Tuan Ta, ini disebut perekam, ibu saya yang menemukannya. Alat ini dapat merekam gambar dan suara selama periode waktu tertentu. Saya merekam semua yang baru saja Anda katakan. Xiao Ta, Ye Guan berkata dengan serius, jika kamu menjelek-jelekan Bibi Sukun mungkin tidak akan marah, tetapi jika kamu menjelek-jelekan Bibi Ye Qingqing. Xiao Ta terdiam beberapa saat lalu berkata, agak tidak etis bagimu melakukan ini. Ye Guan berkata dengan serius, sepertinya tidak baik bagimu untuk mengatakan hal-hal buruk tentang orang di belakang mereka. Xiao Ta berkata, saya minta maaf atas apa yang saya katakan sebelumnya. Anda bukan semut. Anda sebenarnya cukup kuat sekarang. Ye Guan tertawa, menghancurkan bola kristal itu, lalu berkata sambil tersenyum, saya tahu betapa baiknya Tuan Ta bagi saya. Tanpa bantuan dan perhatian Anda selama bertahun-tahun, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang. Xiao Ta langsung menyela Ye Guan, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jangan seperti ini, aku takut. Bersambung.